Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran matematika. Video pembelajaran ini adalah pokok bahasan terakhir dari bab peluang, ya, yaitu peluang kejadian majemuk. Nah, tujuan pembelajarannya di video ini yang pertama, setelah kalian mempelajari video ini, diharapkan kalian dapat menentukan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk. Pengertiannya, apa itu kejadian majemuk? Kejadian majemuk adalah dua atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga membentuk kejadian baru. Sebelum kita belajar tentang peluang kejadian majemuk, kita belajar dulu tentang peluang komplement suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian dan AC adalah komplement dari kejadian A, maka berlaku peluang A ditambah peluang A komplement itu sama dengan 1, ya. Masih ingat di video sebelumnya kalau nilai peluang itu berkisar antara 0 sampai 1. Jadi di sini peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian A komplement itu sama dengan 1. Dari persamaan ini bisa diubah menjadi peluang A komplement itu sama dengan 1 dikurangi dengan peluang A. Nah, di sini ada diagram. Jika lingkaran ini adalah A, maka yang di luar A ini adalah komplementnya, ya. Nah, yang diarsir ini adalah A komplement. Contohnya, peluang bahwa esok hari akan hujan adalah 0,26. Tentukan peluang bahwa esok hari tidak hujan, ya. Jadi komplement itu adalah lawannya. Jika peluang hujannya itu 0,26, berarti peluang tidak hujannya, nah, berapa? 1 dikurangi 0,26 sama dengan 0,74. Itu untuk menghitung peluang komplement suatu kejadian. Nah, contoh lain di sini 3 buah koin ditos bersamaan. Tentukan peluang paling sedikit muncul satu angka. Masih ingat yang sebelumnya, di tugas sebelumnya, di video sebelumnya, ya, kalian ditugaskan untuk mencari ruang sampel atau titik sampel dari kejadian ditosnya 3 buah koin, ya, secara bersamaan. Ini titik sampelnya, angka-angka atau angka gambar-gambar, angka gambar angka dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah peluang paling sedikit munculnya satu angka, ya. Di sini kalian bisa mencari komplementnya dulu. Jadi karena yang ditanyakan adalah kejadian muncul paling sedikit satu angka, kalian boleh mencari kejadian tidak ada angka yang muncul, ya. Karena yang ditanyakan adalah paling sedikit muncul satu angka, boleh dicari komplementnya dulu, karena yang paling yang sedikit adalah kejadian tidak ada angka yang muncul, yaitu gambar semua yang muncul, ya, sisi gambar semua yang muncul. Di sini cuma 1 GGG. Nah, peluang A komplementnya adalah 1/8. 8 dari mana? Dari jumlah titik sampelnya, ada 8, ya. Nah, ini ada 8, ya. Kemudian, nah, dari persamaan yang sebelumnya, untuk mencari peluang kejadian muncul paling sedikit satu angka atau PA,
tinggal dikurangi 1 dikurangi 1/8 ya, sama dengan, nah 1 ini bisa diubah jadi 8/8 karena penyebutnya harus disamakan kalau pecahan. Jadi hasil akhirnya adalah 7/8. Jadi peluang munculnya paling sedikit satu angka adalah 7/8 gitu. Ini contoh kalau contoh jawaban kalau dicari komplemennya terlebih dahulu. Kalau langsung juga boleh gitu. Kalian langsung mencari ada berapa kejadian yang munculnya itu paling sedikit satu angka. Itu ya, dari titik sampel yang sudah dijabarkan dari sini. Gitu. Selanjutnya di sini dari kejadian majemuk itu ada kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Nah, apa maksudnya? Kita bahas di sini. Dua kejadian dikatakan saling lepas apabila dua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Contohnya, tentukan peluang munculnya mata dadu genap atau ganjil pada pelemparan sebuah dadu. Ya, kan dadunya ada satu. Ketika dilempar muncul satu sisi kan. Bisa sisinya itu matanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Titik sampelnya ada 6. Mungkin nggak muncul secara bersamaan sisi dadunya itu genap dan ganjil. Tidak ya. Jadi di sini kejadiannya saling lepas karena tidak dapat terjadi secara bersamaan. Nah, contohnya di sini misalnya A-nya itu adalah dadu genapnya yaitu 2, 4, dan 6. Kemudian yang B-nya adalah mata dadu ganjil yaitu 1, 5, dan 3. Tidak ada yang sama kan? Nah, gitu. Jadi di sini ketika seperti itu, nah, peluang munculnya A atau B gitu ya. Ini bisa dibaca A atau B atau peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Nah, peluang A-nya kan 3 ya. Di sini dari diagram ini kita lihat A-nya itu ada 3 angka, berarti 3/6. 6 itu dari seluruh sisi dadunya ya. Kemudian PB juga sama, anggotanya ada 3 dan 6 dari seluruh titik sampelnya. Ditambahkan jadi 6/6 sama dengan 1 ya. Jadi peluang munculnya mata dadu genap atau ganjil pada pelemparan sebuah dadu itu adalah 1. Itu contoh kejadian saling lepas. Nah, apa kejadian tidak saling lepas? Di sini kebalikannya, dua kejadian dikatakan tidak saling lepas apabila kedua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Contohnya, tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil atau prima pada pelemparan sebuah dadu. Nah, di sini masih satu dadu yang ditanyakan peluang mata dadu ganjil atau prima. Masih ingat bilangan prima itu apa? Kita tuliskan dulu bilangan ganjilnya. 1, 3, 5. Bilangan prima adalah bilangan yang dapat dibagi dengan 2 dan bilangan itu sendiri ya. Jadi faktornya hanya 2 dan bilangan itu sendiri. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini bilangan primanya itu adalah 2, 3, 5. Ya. Nah, dari sini kan ada yang sama nih anggotanya, yaitu 3 dan 5 gitu. Jadi, kejadian tidak saling lepas itu kejadian yang memiliki irisan atau anggota yang sama, ya. Untuk
kejadian yang tidak saling lepas, di sini rumusnya adalah peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang A irisan B gitu ya. Jadi perbedaannya dari rumusnya, untuk yang tidak saling lepas itu dikurangi dengan irisannya, karena di antara A dan B ada anggota yang sama, yaitu 3 dan 5 gitu. Jadi peluang A-nya itu adalah 3/6 ya, karena anggota A-nya 3, titik sampelnya seluruhnya 6. Peluang B-nya juga 3/6 dikurangi dengan irisannya. Ada berapa angka? 2/6 ya. Nah, tinggal dikurangi, hasilnya 4/6. Nah, sekarang tentang kejadian saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas apabila munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Contohnya, di sini sebuah kotak berisi 4 bola biru dan 3 bola merah. Diambil 2 bola satu persatu dengan pengembalian. Tentukan peluang terambilnya berturut-turut bola merah dan bola biru. Nah, di sini ada kotaknya ya. Ada 4 bola biru dan 3 bola merah. Diambil yang pertamanya bola merah. Untuk kejadian saling bebas, di sini rumusnya peluang M irisan B ya. M itu merah, B itu biru. Ini contohnya gitu ya, karena kejadiannya yang pertama terambilnya bola merah, yang keduanya bola biru. Itu sama dengan peluang M dikali dengan peluang B. Jadi peluang terambilnya bola merah dikali dengan peluang terambilnya bola biru. Berapa peluang terambilnya bola merah? Di sini bola merahnya ada berapa? Ada 3 ya. Per seluruh bolanya ada berapa? 7. Nah, jadi sama dengan 3/7. Nih, ketika diambil, nah ketika bola merah diambil dengan pengembalian, jadi bola merahnya dikembalikan lagi. Nah, sehingga pengambilan kedua tidak dipengaruhi oleh pengambilan pertama. Nah, jadi bolanya tetap 7 ya. Bola birunya kan masih 4, tapi bola keseluruhannya atau seluruh titik sampelnya masih 7 karena dikembalikan tadi bola merahnya gitu. Jadi ini pengertian dari kejadian saling bebas. Jadi kejadian yang kedua itu tidak dipengaruhi oleh kejadian yang pertama ya. Nah, di sini diambil bola biru ya. Bola birunya ada 4/7 seluruh titik sampelnya begitu. Tinggal dikalikan, hasilnya jadi 12/49 ya. Itu contoh kejadian yang saling bebas. Nah, sekarang kejadian tidak saling bebas atau dinamakan kejadian bersyarat ya, karena tidak saling bebas. Dua kejadian dikatakan tidak saling bebas apabila munculnya kejadian pertama, nah ini kebalikannya dari yang tadi, mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Contohnya masih dengan yang tadi, kotak, ada sebuah kotak berisi 4 bola biru dan 3 bola merah. Diambil 2 bola satu persatu, tapi di sini tanpa pengembalian. Tentukan peluang berturut-turut terambilnya bola merah dan bola biru. Nah, rumusnya peluang M irisan B itu sama dengan peluang M dikali dengan peluang B tapi dipengaruhi oleh peluang
M gitu. Jadi maksudnya di sini PBM itu adalah peluang terambilnya bola biru setelah dipengaruhi oleh pengambilan bola merah ya. Karena di sini tanpa pengembalian. Nah, peluang merahnya berapa? Masih 3/7 ya, karena merahnya ada 3, total bolanya ada 7. Nah, diambil nih bola merah, tapi tidak dikembalikan. Ketika tidak dikembalikan, bola birunya berapa? 4 ya. Tapi bola di dalam kotaknya tinggal berapa? 6 ya. Nah, jadi dikalikan dengan 4/6 karena bola merahnya tidak dikembalikan. Begitu. Ya, jadi hasilnya 3/7 dikali 4/6 ya. Sama dengan 12/42 ya. Atau disederhanakan jadi 2/7. Itu contoh kejadian bersyarat atau kejadian tidak saling bebas. Nah, cukup sekian penjelasan kali ini. Silahkan dicoba latihan soalnya, diskusikan dengan temannya. Apabila ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.